Dari surga Engkau mendengarkan pujian penyembahan kami. Di tatamu di surga Engkau juga menerima puji-pujian penyembahan kami. Dari surga juga Engkau mendengarkan kami yang setia membaca firman-Mu. Kiranya firman itu hidup di dalam kami, dan kami taat dan setia kepada firman-Mu. Untuk berada di dalam firman setiap hari, kami mau minta Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami untuk memahami, mengerti, dan merenungkannya. Biarlah kami taat dan setia di dalam firman-Mu, agar kami tetap menjadi anak-anak terang, sekalipun dunia dalam kegelapan. Karena terang ilahi-Mu akan selalu menyinari hati dan jiwa kami. Dan juga terima kasih telah memelihara kami hingga siang hari ini Tuhan. Kami boleh bersuka cita kembali dari hari-hari yang telah lalu, pagi, siang kembali, dan kembali nantinya malam. Kiranya Tuhan selalu menjaga memelihara kami dan tetap setia kami kepadamu dalam membawakan puji-pujian doa penyembahan kami. Inilah kami Tuhan, inilah seluruh keberadaan hidup kami. Buka mata hati kami selalu dengan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menyucikan hati kami. Membuka mata hati, jiwa, mulut, bibir, telinga kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab firman Tuhan siang hari ini terambil dari kitab Wahyu 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-16. Bukan, maaf. Wahyu 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-21 dengan perikop ke-7 malapetaka yang berbunyi demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, "Pergilah dan tumbahkanlah ke-7 cawan murka Elohim itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada, yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan, Elohim yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Elohim yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Elohim yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Elohim yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa,
Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim. Maka teringatlah Elohim akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Elohim karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Berjaga-jagalah senantiasa berdoa setiap hari, setiap saat, setiap waktu, karena kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang segera. Terima kasih Bapa atas firman-Mu, karena firman-Mu akan selalu mengingatkan kami untuk senantiasa bertobat, berjaga-jaga dan berdoa, waspada akan segala zaman. Bisa kami melihat akan segala suatu peristiwa dan kejadian-kejadian yang nyata di muka bumi ini, karena nubuatan-Mu, nubuatan para nabi-nabi Tuhan asli, nyata, dan terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi, dan semuanya akan digenapi. Terpujilah Engkau Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Biar Engkau selalu berkuasa atas hidup jiwa-jiwa manusia yang Engkau kehendaki untuk diselamatkan, yang kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Haleluya. Glory to the Father, even to the Lord Jesus, to Holy Spirit. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan kitab kita. Semoga firman ini selalu memberkati saya dan saudara sekalian yang merenungkannya dan memahaminya, diberi pengertian dan hikmat untuk senantiasa setia, berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Amin.